pendeta, teman-teman kepala sekolah, sehingga kita semua yang saya hormati dan saya kasih. Selamat siang. Selamat siang. Saya mohon maaf ya karena jadwal kita harusnya jam paling lambat jam 11 tadi, tapi karena beberapa agenda yang memang harus saya lewati, termasuk tadi ada kegiatan dengan Direktur PKP Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus PKPLK dari Direktorat Jenderal Vokasi dan PKPLK, juga dengan Ibu anggota DPR RI fraksi Demokrat Ibu Anita. Ada kegiatan di Hotel Harper, sudah bergeser. Kita sekarang dihadapi pada tantangan di depan kita. Sekarang sudah mulai di Paguk terus bicarakan soal kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Saya coba cek data pastinya, saya belum temukan di ini, tapi sepertinya kita berada pada posisi yang ke-35. Kalau di ranking dari seluruh Indonesia 38 provinsi ya, kita berada pada posisi ke-35. Bagi saya ini sebuah ironi ketika fasilitas guru dan lain sebagainya semakin membaik, itu justru kita turun kualitas kita. Kalau dulu NTT itu memberikan sumbangan sumber daya manusia untuk bangsa ini. Kita punya Frans Seda, kita punya Adrianus Moi, kita punya Ben Boy, masih banyak tokoh-tokoh lain yang berasal dari NTT yang sebetulnya mereka adalah output pendidikan dasar dan menengahnya di NTT. Ada apa dengan kita ketika saat ini semua semakin mudah, tapi justru kualitas kita menurun? Sehingga ini menjadi tantangan kita bersama. Mari kita rapatkan barisan, saling menopang untuk kita bisa mengerjakan hal-hal yang nyata dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di NTT. Ironi lainnya adalah NTT itu mengirim pastor-pastor yang hebat untuk menginjil ke luar negeri, pelayanan di luar negeri. Kirim guru-guru ke Malaysia dulu. Jadi ada fakta yang sebetulnya menurut saya itu adalah kekuatan yang bisa kembali membangkitkan rasa bangga kita atau rasa percaya diri kita bahwa tidak, kita pernah menulis sejarah dengan kualitas pendidikan ataupun dengan output pendidikan yang cukup luar biasa. Dan kita pernah punya sejarah itu. Kalau saya sempat membaca moto di depan moto sekolah ini, kalau saya tidak salah, Jalannya sudah dirintis. Jalannya sudah dirintis, kita tinggal tapak. kan sudah dirintis ini pendidikan, sudah ada kualitas sejak dulu. Tinggal kita tapak. Sehingga apa yang harus kita buat sekarang untuk kualitas pendidikan kita berangsur-angsur lebih membaik? Yang pertama, kita memang tidak bisa menghindar dari kebijakan nasional terkait dengan kurikulum yang juga kita
kita mesti juga bicara. Kenapa setiap kali ganti menteri ganti kurikulum? Ketika kurikulum yang dirancang atau didesain itu belum menampakkan hasil, kita sudah ganti menteri dengan datang kurikulum yang lain. Ibarat kalau tukang kue, di hadapan dia ada tepung, ada mentega, ada susu dan lain sebagainya. Dia disuruh bilang, kamu menggunakan bahan yang ada untuk membuat kue donat. Ketika dia sedang meracik itu kemudian jadi adonan, sedang dia kerjakan, datang lagi perintah, bukan kue donat yang kau buat, kau buat kue tar. Begitu dia merekayasa itu untuk membuat kue tar, datang lagi perintah, bukan kue tar. Untung tidak disuruh bikin wajib dari adonan itu. Jadi saya membayangkan, ini seperti model ini kita. Ketika ada Etanas kemarin, kita boleh bersama-sama menakal. Apa hasil kerja kita? Lalu semua mereka yang mengatakan sebagai sangat mengerti tentang pendidikan, oh tidak bisa. Anak tidak bisa diukur kualitasnya dengan nilai-nilai hasil ujian yang itu. Karena ada potensi lain daripada anak itu yang mau dikembangkan. Lalu muncullah konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kemudian sejalan dengan kondisi kemarin COVID. Lalu kemudian ujian nasional ditiadakan ke ujian sekolah. Kalau ujian nasional anak tidak lulus selesai. Karena nilainya memang Anda bapak punya anak nilai tidak cukup untuk lulus. Ketika ujian sekolah semua anak lulus. Yang penting daftar hadirnya cukup, ikut ujian maka dia lulus. Soal dia lulus dengan kapasitas akademiknya yang sangat terbatas, dia tetap lulus. Soal dia lulus dengan kemampuan membaca dan menulisnya yang masih sangat terbatas, dia lulus. Berhitung dia belum bisa, dia lulus. Anak sekarang beda dengan dulu. Itu 9 kali 9, 81 mereka hitung setengah mati. Coba tiba-tiba tanya siswa di kelas, 8 ke 8 berapa? Saya sampai sekarang ingat 64. Dulu SD itu disuruh hafal. Kau bisa pulang sekolah itu, kau mulai duduk berdiri depan kelas 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Kalau 1 kali 10 gampang. Yang gampang itu 1 kali 1, 1 kali 5, 1 kali 10. Yang sudah mulai kali 2 masih enak. Yang mulai kepala sakit sedikit kali 3, kali 4, kali 5 aman, kali 6 mulai kepala sakit, kali 7 kepala sakit. Tapi kita harus bisa. Bahkan sangat kreatif guru-guru kita dulu supaya anak-anaknya itu bisa mudah menghafal perkalian, maka mereka pakai nyanyian. Pakai nyanyian. Bagaimana anak-anak muda menghafal ibu kota kabupaten di provinsi ini? Mereka bikin lagu. Bagaimana anak-anak bisa menghafal ibu kota provinsi di Nusa Tenggara Timur? Mereka pakai lagu. Bayangkan kreatifnya. Jadi dia duduk-duduk dia dengan ini lagu, kemudian dia menyanyi. Dia menyanyi ulang-ulang, kemudian hafal. Bagaimana kalau kalian yang dasar itu dia tidak tahu? Dia sampai pada pembagian. Dia lebih tidak tahu lagi, lebih berat. Ini persoalan kita. Anak-anak belum bisa baca tulis dengan baik, harus naik kelas. Penjumlahan pengurangan dasar belum bisa, harus naik kelas. Pindah ke kelas berikut, pikir guru kelasnya apa? SD pakai guru kelas ya? Guru kelas dia mau ulang lagi, tidak, saya pun tugaskan yang ini. Saya akan terima di kelas ini. Ini soal kita, literasi numerasi kita masih menyedihkan. Jadi kita mesti pikirkan. Lalu kemudian saya tidak berlatar belakang guru teman-teman. Tapi ketika saya menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tahun lalu, saya sadar betul bahwa
orang bisa berilmu dengan membaca. Dan kemudian saya coba menelisik data kita, memang parah literasi kita. Jadi kalau 3 orang omong kualitas NTT pendidikannya masih begitu, masih jauh sekali dari provinsi lain. Iya, karena literasi kita juga masih parah. Bagaimana dia bisa punya ilmu kalau dia tidak membaca? Dulu, guru itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Bukan hanya untuk murid di sekolah, tapi juga untuk lingkungan di mana guru itu berada. Bayangkan orang bertengkar di pinggir jalan karena beda pendapat, guru lewat itu mereka panggil Pak Guru untuk bantu mereka menyelesaikan masalah. Orang berkelahi suami istri kan datang di guru. Bapak bantu urus kami dulu. Ini berkelahi terus istri main ribut terus di rumah ini piring dulu hancur semua Bang. Guru menyelesaikan persoalan itu. Bayangkan. Jadi guru dulu punya kapasitas yang luar biasa. Jadi mereka mengajar bagaimana anak membaca. Saya teringat saya punya ayah mertua. Mengajar kelas 1 sampai pensiun. Tapi cara dia mengajar untuk supaya anak-anaknya bisa membaca. Dia tidak tidak misalnya begini. BA ba, CA ca, baca baca. Karena begitu maka ada cerita begini. BA ba, LU lu, baca hamar. BA ba, JU baca kaos. Ini sambung baju kaos. Ini soal bagi kita. Sehingga teman-teman, kebetulan saya senang sekali teman-teman kepala sekolah semua ada di sini. Mari, ini persoalan NTT. Persoalan ini mesti ada di kepala kita dan di hati kita. Jadi tidak sekedar bilang sudah, kok saya kepala sekolah yang pergi tiap hari saya pergi sekolah dan jangan. Mari kita berpikir. Ada potensi dari Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa membantu mengurai persoalan pendidikan kita ini yang membuat kita terjatuh pada posisi urutan ke-35. Kalau ada ide gagasan, mari bicara, jangan diam. Ruangan saya terbuka untuk guru-guru, untuk kepala sekolah dengan ide-ide yang baik. Kita diskusikan apa yang mau kita lakukan. Saya diarahkan oleh Pak Gubernur untuk bersama-sama dengan Ikatan Alumni SMA Suradekara membuat seminar untuk membahas soal kualitas pendidikan di NTT. Apa yang bisa kita lakukan? Saya kira teman-teman guru tahu kalau kita mau naikkan kualitas pendidikan itu apa yang harus kita kerjakan. Pasti teman-teman tahu. Kenapa kualitas pendidikan kita rendah? Yang pertama, NTT itu menyumbang 140.000 anak tidak sekolah. Banyak anak tidak sekolah. Jadi kalau ada anak-anak yang di tangan Bapak Ibu 200 orang misalnya tadi pakai FC Kelapa, jaga mereka baik-baik sampai mereka tamat. Jangan biarkan mereka putus di tengah jalan. Kalau ada yang sudah 2-3 hari tidak masuk, pergi cari. Saya pun bapak dulu kepala sekolah SD di dekat Pak Kos, mereka punya kampung sana. Di sekolah dulu tuh ada mandor sekolah. Jadi anak-anak yang tidak datang, mandor pergi ikut. Bawa dia ke sekolah. Jadi yang sudah ada di tangan kita jangan dilepas. Usahakan bawa mereka sampai tamat, sampai selesai. Karena Bapak tidak mungkin pergi cari yang ada di luar sana. Yang sudah datang sendiri ke Bapak punya tangan, masuk di gerbang sekolah itu, pastikan 3 tahun dia keluar dari gerbang sekolah dengan tamat. Bukan putus di tengah jalan. Itu yang pertama. Lakukan itu, pastikan itu. Anak-anak yang baik prestasinya di sekolah tiba-tiba menurun, cari tahu, datang ke orang tuanya. Kalau pada saat penerimaan rapor orang tua tidak datang, cari waktu, pergi cari. Lalu
Bapak Kepsek dan Bapak Purna, Pak, kami kurang kerja, kok pergi cari? Pergi cari, saya bilang. Pergi cari. Bukankah angka 100 itu dimulai dengan membilang 1? Papa mau bilang anak-anak di Amarasi 100 orang semua kualitas capai. Papa harus mulai menghitung dari 1. Nah kalau ada 1 yang bermasalah, cari dan tuntaskan dia. Bukan biarkan. Jangan biarkan. Karena 1 itu manusia. Kalau 1 itu batu karang, biarkan dia. Tapi kalau 1 itu manusia, maka cari dia. Cari dia. Cari sampai dapat. Omong dengan orang tua supaya anak kembali ke sekolah. Lalu keberhasilan kita kalau pada anak-anak yang sudah baik, lalu kita pukul dari saya punya anak lulus semua Pak, 100%. Anak-anak itu baik semua. Tapi ternyata cari tahu ada 3 anak yang nakal, bapak sudah kasih keluar. Lalu bapak ceritakan tentang keberhasilan. Keberhasilan bapak ibu adalah anak 3 anak yang tadi itu sampai jadi baik, bukan yang 97, bukan. Semuanya kan orang percaya. Itu yang dulu kami burukan melakukan itu. Firman Tuhan melukiskan tentang domba yang hilang, anak yang hilang. Anak yang hilang itu dia sudah habiskan, dia punya orang tua, punya harta kekayaan, ketemu datang kasih bikin pesta besar-besar. Sama jadi pegawai. Anak yang anak sulung kayak protes kan. Saya tiap hari dengan Bapak Mama tidak pernah bikin pesta. Ya karena kau sudah menikmati kasih sayang selama ini. Bagaimana coba dilukiskan domba yang hilang kemudian dicari, lalu ketika ditemukan dipanggul, dibawa pulang ke kampung, buat dia cerita, kau sudah dengar? Sapu domba yang kemarin hilang itu sudah di belakang itu. Saya cari dia kemarin setengah mati, dia ada di semak-semak, saya kasih keluar. Untung saya bawa parang itu duri besar-besar di situ. Ini domba. Cerita tentang domba itu. Dia tidak cerita tentang ratusan ekor domba yang ada di situ. Jadi anak-anak yang bermasalah urus itu. Karena disitulah ukuran kepemimpinanmu dan ukuran keberhasilan. Bukan pada anak-anak yang sudah yang tidak perlu omong lagi, mereka sudah otomatis jalan. Bukan itu ukuran. Itu persoalan kita. Jadi jaga yang sudah di tangan tuh, rawat supaya sampai selesai. Dan kalau perlu yang sekolah itu sampai Bapak Ibu tahu 200 ini tamat berapa Pak Kepsek? Tahun ini tamat berapa? Kelas 3 berapa orang? 104 itu semua guru di SMA Negeri 1 Amarasi harus tahu. Tinggal berbagi. Kamu kan tahu tuh guru apa? Wali. Guru wali. Konsep guru wali itu apa? Bapak Ibu lebih tahu. Saya tidak tahu, tapi saya cuma pakai konsep-konsep dasar saja. Kenali siswa-siswi itu. Jaga dia sampai dia tamat dan harus tahu dia kemana setelah dia tamat. Oh, anak saya ini Amros, dia tamat, dia pulang rumah, dia tidak sekolah lanjut. Dia tidak sekolah lanjut ini dia buat apa di rumah? Tiap malam nanti minum laru kah? Habis minum laru ribut? Atau kemudian akan menjadi bagian dari rompes yang setiap kali pergi pesta lalu bikin kepala sakit bapak polisi? Oh tidak, si Amros nanti dia kuliah. Kemana dia kuliah? Kemarin nilainya bagus, moga-moga dia kuliah di Udara. Harus kenal satu-satu. Karena Bapak Ibu urus tuh anak manusia, anak Tuhan loh itu. Sehingga untuk itu program Quick Win yang Pak Gubernur kita tetap lakukan. Nah Bapak Ibu, Pak Korwas dan teman-teman, petakan mulai anak-anak sekarang itu. Petakan mereka. Jadi supaya kami masuk tentara, daftar mereka baik-baik, nanti kita siapkan pembinaan. Yang masuk sekolah kedinasan, kita nanti dengan BKD, sosialisasi dan seterusnya. Harus clear. Karena di pendidikan menengah itu adalah jembatan dia menuju ke pendidikan tinggi, sedikit lagi dia berhadapan dengan masa depannya. Dia berhadapan dengan kehidupannya. Kalau SMP masih orang bilang, sudah dia nanti masih di SMA. Di SMA kita. Begitu lepas dari kita pun tangan. Jadi apa anaknya? Sehingga mulai petakan anak-anak. Petakan supaya
supaya ada yang bilang mau masuk tentara polisi, ajak orang tua diskusi supaya mereka check up kesehatan dari dini. Jangan anak ini sudah rambutnya dipotong cepat terus, tiap sore dia lari, sudah identifikasi diri seperti tentara dan polisi, begitu tamat SMA cek kesehatan buta warna, selesai. Bayangkan secara psikologi anak itu terhukum. Kau bilang lu mau masuk polisi, lu siap gerak tiap hari begini segala macam. Kalau sudah jadi, beta buta warna. Tapi kalau sejak dini di kelas 1 bersama dengan orang tua sudah tahu dia buta warna, tinggal guru arahkan. Masa depanmu tidak kiamat anak dengan buta warna. Engkau masih bisa meraih masa depan dengan cara yang lain. Itu maksudnya sejak dini di kelas 1. Lalu kemudian terkait dengan itu, tes apa? TKA apa? Apa? Saya tadi dihubungi oleh Ibu Wakil Rektor 1 Undana. Bapak Kadis, kita mesti duduk bicara lagi. Saya bilang, ya bagaimana Ibu Wakil? Memang TKA tidak wajib, tetapi TKA itu berpengaruh pada anak-anak untuk ikut BP atau BT. Pokoknya mau masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita akan diskusikan, kita akan bicara bersama menyiapkan ini. Nah bagi saya sebenarnya TKA ini adalah pintu masuk bagi kita untuk melihat seberapa jauh kerja-kerja kita di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita. Jadi kalau misalnya karena tidak wajib, lalu ada sekolah bilang, sudah Pak, kami ya sudah, kami tidak usah. Nah pastinya anak-anak itu tidak masuk ke perguruan tinggi negeri. Sehingga itu mesti menjadi perhatian dan kemudian disiapkan dengan baik. Ini ukuran, saya bersyukur untuk supaya ada satu model seleksi yang seperti itu sehingga bisa ada, kita bisa toleh. Jangan sampai dengan, ya saya berharap dalam hati seleksi hasil TKA ini kemudian tiba-tiba menempatkan kita pada posisi yang lebih baik dari yang sekarang orang bicara. Sehingga semua yang kita kerjakan harus dilakukan dengan serius. Kita lagi menjadi soal Bapak Ibu, apa kualitas pendidikan kita. Jadi saya berharap betul kita memperhatikan ini dengan baik. Perhatikan literasi dan numerasi. Perhatikan supaya anak-anak itu supaya bisa membaca dengan baik. Yang belum bisa membaca dengan baik, beri perhatian khusus. Yang belum bisa matematika dasar, beri perhatian khusus. Saya pernah bercerita dengan satu orang tua, dia bilang bagi dia sekolah tuh cuma 3 ya. Yang pertama, dia belajar bahasa Indonesia supaya dia bisa bicara dengan siapapun. Yang kedua, dia belajar matematika supaya dia tidak ditipu. Kalau besok lusa dia menjadi petani sekalipun, dia bawa cabai sekian ratus kilo, harga per kilonya sekian, dia tahu bahwa uang yang harus dia bawa pulang sekian. Yang ketiga, belajar agama supaya dia bisa masuk surga. 3. Yang lain menguatkan. Nah kalau sudah di bahasa Indonesia sudah tidak betul, membaca menulis tidak betul, kalau di matematika dia tidak betul, kau kerja rajin, kebunmu 2 hektar sekalipun, nanti yang kaya itu orang datang beli. Sudah Bapak, harga di pasar sana terlalu mahal itu, nanti orang tidak beli Bapak. Paling aku dan teman-teman pedagang di Jambi, saya sudah tawar dia tadi 25.000 1 kilo itu cabai. Nanti lu pergi lu tawar dia 20.000. Dia suruh lagi besok, suruh lagi teman saya, dia tawar 15.000. Bapak Ibu tahu itu? Ada itu. Praktek model begitu ada itu. Orang jual mobil, dia beli 250, dia pergi tawar 200 dulu. Oh mau pergi datang, besok dia suruh teman lagi pergi 1 minggu, ditawar 150 saja. Jadi orang ini mulai terbentuk, kemarin 200 sekarang dapat tawar 150, sudah tawar 100. Nah, dia telepon lagi Pak yang pertama, susah 110 jadi. Dikerjakan. Nah kalau kita tidak punya kecerdasan, kita gampang ditipu seperti
Lalu kemudian yang berikut Bapak Ibu, kita juga perlu untuk menumbuhkan karakter anak-anak kita. Jaga baik-baik. Kalau saya masuk di sekolah-sekolah swasta itu Bapak Ibu, yang pertama itu pendidikan karakter. Karakternya kalau baik, kita bisa ajar itu orang. Nanti kerjanya begini ya, nanti cara siram bunga begini, cara kasih pupuk cabai begini, rawatnya begini. Tapi kalau karakternya tidak baik, susah.